Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di kandang aku, kandang Ricky ya, kandang Ricky. Sebenarnya dibilang kandang Ricky lah kalau untuk di Pembu. Alamat kita di sini Jalan Pusaka, pasar 11, Gang Kakak Tua. Di sini kapasitas kandang kita juga nggak terlalu besar ya, karena memang kapasitas peternak rumahan ya. Untuk umur sendiri aku di sini ya dibilang termasuk tua lah, 38 tahun ya. Dan tentu di usia kita sendiri memang fokusnya di sini memang ayam kampung pedaging ya. Ya minimal kita ambil KUB. KUB biasanya kita pakai di sini KUB 2 ya. Ada juga kombinasi di usia juga kita di sini pakai Mardi persilangan juga. Cuma tetap pakai di KUB juga. Jadi nggak ada jenis ayam kampung lain. Di sini memang kita kejar target bobot. Jadi di sini kita tetap pakai namanya ayam kampung pedaging. Untuk pengambilan, kalau untuk pengambilan di usia kita sendiri kita tetap di Hasipa. Untuk terjun langsung ke peternakan ini sebenarnya perjalanan benar-benar panjang. Awalnya juga aku nggak ada basic di namanya peternakan. Awalnya juga kita ada juga namanya kreasi limbah kaca ya. Memang fokus di pekerjaan yang namanya jenis kaca. Lambat laun juga lama-kelamaan juga ada komunikasi ke beberapa teman juga untuk peternakan ya. Peternakan. Jadi untuk saat ini memang fokusnya di peternakan. Kenapa? Kalau kita pandai memanage semua pengeluaran yang ada, kita bakal dapat keuntungan. Tapi kalau cuma hanya untuk main-main, kayaknya jangan berharap untuk dapat untung ya di peternakan. Apalagi peternakan rumahan, kapasitasnya itu nggak besar. Jadi saat ini fokusnya di peternakan ayam kampung pedaging. Insya Allah pasti dapat untung kalau teman-teman bisa menghasilkan sesuatu kombinasi pakan yang oke buat peternakan itu sendiri. Untuk terjun langsung ke bisnis peternakan ini sebenarnya banyak waktu yang dijalanin ya, terutama kepada teman-teman juga, karena proses bisnis lain juga ada sebenarnya, tapi memang saat ini kita lagi proyek besar. Untuk saat ini memang fokusnya di peternakan. Kenapa di peternakan? Karena juga komunikasi sama teman-teman ya, komunikasi di teman-teman, gimana pembesarannya, gimana kandang brooding, gimana hasilnya, gimana pakan yang digunakan apa, bener-bener harus dipelajarin dulu. Nah alhamdulillah saat ini memang kita udah pelajarin kos-kos yang bakalan kita keluarkan berapa, pendapatan juga berapa. Jadi memang sangat menarik ya buat jenis ayam kampung pedaging. Buat teman-teman yang mau memulai ya, wajib banyak tahu tentang FCR apapun itu, wajib dipelajarin dulu kalau memang mau terjun langsung di peternakan rumahan. Nah pribadi saya sendiri memang penghasilan agak lumayan dari peternakan ini. Kenapa? Karena memang saya udah pelajarin dari beberapa teman-teman senior, tanya jawab ke mereka juga untuk masalah peternakan, khususnya di pakan dan pembesaran. Karena memang saya dulu nggak ada basic di peternakan, jadi makanya saya juga harus banyak belajar dari teman-teman yang lain. Kalkulasi pendapatannya, untuk pendapatan per bulan biasanya aku putaran pakai jenis estafet. Jadi per 1 bulan sekali aku tetap masukkan di usia baru. Nah dimasukkan di usia baru itu, generasi yang selanjutnya itu bakal bisa terjual dengan target waktu yang kita udah tentukan. Untuk penghasilan sendiri per 100 ekor aku bisa menghasilkan di angka 2 juta per 100 ekor. Itu harus benar-benar meminus yang namanya pengeluaran pakan, DOC dan jenis lain-lain lah ya, untuk teman-teman yang harus memang benar-benar terperinci. Untuk kita di sini memang aku bisa menghasilkan di 100 ekor itu bisa di 2 juta. Kendala awal-awal kemarin yang memulai namanya peternakan, wah luar biasa ya. Aduh, kita ampun-ampunan. Kita nggak usah cerita keuntungan, rugi pasti. Cuman nyerah jangan. Nah di sini memang aku kemarin memang jenis KUB aku ambil pertama kemarin. Tanpa ilmu apapun, jadi main pelihara aja. Kandang brooding yang tidak standar, kelembapannya juga tinggi, juga nggak paham umur berapa bakalan bisa dinaikkan dan bisa diturunkan ke tanah. Jadi benar-benar yang namanya nggak paham tentang itu. Tapi benar dari hasil kegagalan yang ada di situ kita benar-benar yang namanya belajar untuk bisa jadi tahu. Jadi banyak tanya sama teman-teman yang mungkin ilmunya lebih daripada kita. Tapi ingat teman-teman, kandang di sini belum tentu sama dengan suhu kandang kamu di sana.
Perbedaan dari kegagalan kemarin-kemarin memang jauh ya sampai saat ini. Kenapa? Karena memang kemarin-kemarin kita belum pakai yang namanya kandang sekam, alas kandang sekam, pakai pasir juga. Kita memang belum ada pernah pakai itu. Nah, lambat laun dari kegagalan kemarin kita pelajarin. Karena kita coba untuk langsung dari DUC kita langsung turunkan ke tanah, tapi tetap kelembapan paling utama. Nah, kegagalan kemarin kita memang nggak pakai yang namanya sekam padi. Saat ini memang kita udah pakai sekam padi, karena sekam padi ini memang benar-benar bagus ya untuk menyerap kotoran juga, baunya juga, terus dia menstabilkan suhu kandang itu sendiri. Nah, sekarang permasalahan yang ada itu kita di sini kadang beberapa dari teman-teman juga yang ada ya, ayam itu tiba-tiba banyak penyakit baru yang keluar, karena mungkin kita juga kurang pelajarin penyakitnya apa, tiba-tiba mati, lemas, terus juga ada juga namanya dia tiba-tiba lumpuh dan juga tiba-tiba nggak mau makan. Cuman kita banyak tanya juga sama teman-teman yang lain yang senior di sana, kira-kira obat apa yang bisa kita gunakan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kendala-kendala yang seperti itu kita bisa komunikasikan ke teman-teman yang lain, kita dapat solusi. Kedepannya berharap kita memang untuk kandang kita sendiri pasti kemajuan, kita nggak bakalan minta kemunduran, tapi memang kita berharap ada inovasi-inovasi baru ya untuk ayam kampung pedaging yang mungkin bisa menjadi tolak ukur buat teman-teman peternak rumahan seperti saya untuk mengambil DOC mereka. Kenapa? Yang kita kejar itu pasti masa panen dan bobot. Nah, di situ kita memang harus benar-benar target di waktu masa panen. Disitulah kita bisa dapat keuntungan karena biaya pakan pasti lebih rendah lagi. Nah, buat untuk kedepannya ya berharaplah bahwasanya peternakan rumahan bakalan tetap maju. Kenapa dibilang seperti itu? Karena modal nggak besar, cuman bisa dihasilkan putaran bulanan. Untuk teman-teman peternak rumahan tetap harus semangat, karena ini jalan awal buat kalian untuk memacu penghasilan ke depan. Karena usaha sendiri lebih memajukan daripada kita makan gaji daripada ke orang. Akan ini sendiri ya, karena kita peternak rumahan, kita sadar diri yang paling utama itu modal kecil. Modal kecil itu yang membuat kita jadi lebih hati-hati untuk melakukan usaha. Yang pertama itu yang pastinya usaha peternakan ini. Nah, usaha peternakan ini sebenarnya sangat menguntungkan buat teman-teman apabila teman-teman sendiri mengerti ya pengeluaran apa aja yang bakalan digunain untuk si ayam, pakannya berapa. Yang paling utama kalau aku sendiri di sini memang aku fokus di FCF, makanya jenis ayam yang aku ambil itu memang bener-bener udah aku rencanakan dan bakalan menghabiskan pakan berapa. Hari ini bertahan di peternakan rumahan seperti ini sebenarnya uji nyali kalau aku bilang. Untung rugi itu biasa sebenarnya, tapi kalau nggak untung nggak mungkin bakalan lanjut ke depannya. Nah, buat teman-teman jangan takut lah untuk majukan peternak rumahan, karena dari kecil ke besar itu semuanya proses. Ayo lakuin. Kita juga siap sharing-sharing sama teman-teman yang mau tanya-tanya ke kita untuk permasalahan peternakan. Kita berbagi informasi baik lah buat kalian yang mau memulai jenis bisnis apapun, apalagi kalian-kalian yang masih muda, yang mungkin modalnya juga berharap dari keluarga atau orang tua. Jangan takut buat itu, tekadnya dibulatin dulu. Ingat, ke depan jalan masih panjang, kamu pasti bisa. Apalagi khusus untuk peternakan, gas terus. Buat teman-teman Nasifam ya, terima kasih udah berkunjung ya ke peternakan sederhana yang mengandung sejuta bahagia di sini ya. Jadi buat teman-teman yang butuh apapun informasi tentang ayam pedaging atau DOC, bisa juga langsung tanya ke Asifam sendiri dan juga bisa tanya-tanya ke aku langsung. Aku bakalan pasti kasih informasi terbaik lah buat kalian. Asifam juga DOC yang oke ya buat untuk seputaran kota Medan kita di sini, dan mereka juga menjalankan sesuatu yang oke di situ. Nah, buat teman-teman yang mau komunikasi tentang DOC atau ayam pedaging, boleh langsung ke aku, ke WA-nya ya, 0853 70 69 30 40. Ingat, jangan lupa subscribe juga ya, like and subscribe untuk Asifam sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, makasih. Assalamualaikum.